Untuk mempercantik dan menjaga keasrian suasana, jantung kota Singasana, Tabanan, bakal diredesain atau ditata oleh Pemkab Tabanan. Pemkab juga sudah menyiapkan anggar dan sudah disetujui anggota DPRD Tabanan. Bupati Tabanan Dr. I. Komang Gede Sanjaya, pada hari Jumat tanggal 27 Maret tahun 2026 mengungkapkan bahwa pertokoan yang berjejer di sepanjang Jalan Gajah Mada, Singasana, sejatinya sudah ada sejak lama dan dibilang sebagai kota tua. Sanjaya yang lahir dan besar di kota itu mengaku bahwa sederetan toko di jantung kota Singasana telah ada sejak tahun 1970-an. Jika dilihat dari perkembangan zaman modern sekarang, kondisi toko-toko tersebut mulai rusak, terkesan kumuh, dan tidak teratur atau semrawut. Arus lalu lintas juga tidak baik, karena sering ada kemacetan. Menurutnya, jantung kota Singasana juga perlu ditata karena merupakan pusat ekonomi atau dagang, sehingga terlihat cantik dan asri, termasuk memberi nilai tambah ekonomi. Penataan ini tentu juga demi masyarakat atau para pedagang yang ada di sana. Kalau sudah cantik, tentu lebih banyak orang yang datang sehingga pasar jadi ramai dan meningkatkan daya beli. Penataan toko di pinggir Jalan Gajah Mada tersebut, tambah Sanjaya, dipercantik dengan penambahan pilar berstil Bali ditambah cawan-cawan yang unik. Berikutnya atap-atap atau samping toko ditata seperti berbentuk jineng yang ditambah lampu-lampu. Sedangkan infrastruktur jalan, rencananya dipavingisasi sehingga kedudukannya jadi bagus. Pemkab Tabanan nanti bicara dengan para pemilik toko untuk memberi pemahaman bahwa penataan ini semata-mata untuk mempercantik wajah kota Singasana. Pemkab Tabanan lah yang akan membiayai semuanya. Ditanya mengenai toko-toko yang bakal diredesain, dia menyebut dimulai dari tikungan Banjar Sakenan, bekas kantor Damkar Tabanan, berlanjut ke Jalan Gajah Mada hingga berujung di Toko Cakra, batas bagian barat. Pasca penataan, kota Singasana tentu menjadi indah, sehingga warga yang masuk kota lebih senang dan nyaman. Tak hanya sampai di sana, untuk menghindari kesemrawutan wajah kota akibat spanduk atau baliho, Pemkab Tabanan berencana membangun videotron di tempat-tempat tertentu. Jika ada pihak-pihak yang beriklan tentu dapat menyewa videotron yang diatur oleh Pemkab Tabanan. Berikutnya kabel-kabel yang semrawut pun bakal ditata dengan sistem tanam di tanah. Jika ada kegiatan adat dan budaya, kabel-kabel yang sebelumnya berjuntai tidak sampai mengganggu. Khusus mengenai toko-toko lama di dalam Pasar Induk Gadarata, Sanjaya menyebut sudah dikebukan melalui Menteri Keuangan, Menke. Sesuai kajian Bapenas dan Bapeda Tabanan, sudah 90%. Mungkin masih mencari investor untuk membangun pasar induk tersebut. Pemkab Tabanan tetap berupaya mempertahankan para pedagang di Pasar Induk Gadarata dengan penambahan basement, lantai bawah tanah untuk parkir kendaraan. Sedangkan di atas Pasar Induk, rencananya ada pusat kuliner dan di lantai paling atas ada bioskop sesuai yang diidam-idamkan warga Tabanan. Mengenai Pasar Senggol, Sanjaya menyebut rencananya direlokasi ke lokasi lain misalnya di areal terminal Pesiapan. Sesuai aturan Kemenhab, para pedagang dilarang beroperasi atau jualan di badan jalan karena mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Begitupun pemilik toko tidak sampai terganggu akibat aktivitas Pasar Senggol di depan lahan mereka. Pemkab Tabanan juga sudah siapkan areal khusus untuk para pedagang senggol di terminal Pesiapan sebagai elemen jualan. Bupati yakin di sana bakal ramai. Tim memang punya rencana dari dulu sekali ini, waktu juga saya jadi wakil bupati pernah muncul diskusi ini bagaimana meredesain wajah kota Tabanan, buat mempercantik lah, bahasa sederhananya mempercantik wajah kota Tabanan ini, karena kita melihat sejarah bahwa kota Tabanan ini pembangunannya di mana-mana, mungkin di seluruh Bali, bahkan di seluruh Indonesia. Kalau namanya kota tua itu kan dari tahun 70-an saya tahu, masih remaja, lihat kotanya demikian. Kebetulan saya lahir di kota ini. Nah, dari dulu begitu, kadang-kadang apalagi sekarang sudah kondisi bangunannya udah rusak, kesannya kumuh, tidak teratur, semrawut, apalagi ada lalu lintasnya tidak baik, sering ada kemacetan. Ini juga perlu ditata kembali. Nah, kenapa kita menata? Karena ingin
juga sebagai pusat dagang ekonomi perlu dipercantik wajahnya sehingga akan ada nilai ekonomi di situ. Kalau udah dicantik bagus kan mengangkat nilai ekonomi. Toh kembali lagi untuk pedagang di situ, kembali lagi untuk masyarakat di sekitarnya. Semua kita dapat indah, cantik, kembali lagi untuk para pedagang di situ. Pasti karena udah indah kan ramai orang datang ke situ, baik untuk orang datang melihat segala macam dan berkunjung, pasti akan ramai. Ketika ramai ada daya beli, sehingga itu tujuannya untuk meningkatkan juga ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, kita udah siapkan dana untuk meredesain, mock up wajahnya. Wajahnya seperti ada pilar, kita desain dengan stil Bali, kasih cawan-cawan sehingga indah. Kedua juga nanti atapnya, sampingnya ditata bagus sehingga ada desain jineng, ada desain lampu-lampu sehingga bagus. Berikutnya adalah infrastrukturnya. Kalau kota di mana-mana kan untuk mempercantik kan papinisasi. Iya, papinisasi. Kita pasang paping sehingga paping itu menghias paping yang bagus, orient, sehingga bagus kedudukannya. Nah, dengan demikian wajah kota itu akan kita percantik selain membangun infrastruktur yang ada di Tabanan ini. Kita udah siapkan semuanya, desain, semua kita sering diskusi. Nanti kita juga bicara dengan para pemilik toko, bagaimana tujuan kita pemerintah adalah mempercantik, menghias, dan kita yang membiayai semuanya sehingga ada perubahan wajah kota. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.